Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Perlu diingat anak-anak, tetap kita menjaga protokol kesehatan COVID-19 dengan cara menjaga jarak, menutup hidung pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Oke anak-anak ibu semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya anak-anak ibu semua sarapan pagi terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga menyiapkan semua peralatan alat tulis untuk belajar. Oke anak-anak ibu, hari ini kita masih belajar dalam tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, pembelajaran 5, dan masih bersama Ibu Vinda Novelia Fitri. Nah setelah ini Ibu harapkan anak-anak Ibu mendengar penjelasan yang akan Ibu jelaskan nanti. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan jenis otot pada manusia. Yang kedua, dengan membaca bacaan, siswa dapat menentukan ide pokok. Dan yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menggambar cover buku. Anak-anak ibu semuanya, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar lagi apa ya? Benar, si anak laki-laki ini sedang menyapu halaman rumahnya. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua ini. Kira-kira ini gambar orang lagi apa ya, Nak? Benar sekali, ini gambar Bapak petani sedang mencangkul tanah di sawah. Oke, perhatikan gambar yang ketiga ini. Ini gambar orang lagi apa ya, Nak? Benar sekali, ini bapak-bapak lagi mengangkat sekarung semen. Pintar semua. Nah, coba amati gambar yang terakhir ini. Siapa yang tahu ini gambar orang lagi apa ya? Benar sekali. Ini seorang bapak sedang menarik sebuah gerobak. Kebetulan gerobak ini adalah gerobak sampah. Kita berterima kasih sekali kepada bapak ini karena berkat beliau, sampah-sampah yang ada di sekitar kita bisa beliau angkat dan dimasukkan ke dalam gerobak sampahnya. Nah, anak-anak ibu semua, sudah ada 4 gambar tadi yang mewakilkan beberapa kegiatan manusia. Dimulai tadi ada anak laki-laki yang sedang menyapu halaman, lalu ada bapak petani yang mencangkul di sawah, ada bapak-bapak yang sedang mengangkut sebuah karung semen, dan yang terakhir ada bapak yang menarik gerobaknya. Nah, kira-kira bapak ini semua membutuhkan tenaga nggak ya buat melakukan kegiatannya? Nah, benar sekali. Semuanya itu dilakukan dengan kekuatan dan kemampuan. Nah, sehingga jika Bapak ini bekerja, semuanya pasti membutuhkan yang namanya tenaga dan otot. Nah, kalau begitu, adakah yang tahu apa itu otot? Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ibu semuanya pasti pernah mendengarkan kata otot. Nah, apa sih itu otot? Pengertian otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau suatu individu bisa bergerak. Otot itu bisa bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi.
Nah, anak-anak ibu sudah tahu apa pengertian dari otot. Kalau begitu, sekarang apa ya fungsi dari otot? Nah, ibu akan menjelaskannya. Yang pertama, fungsinya adalah untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, atau memegang suatu barang. Yang kedua, fungsi otot adalah untuk menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, fungsi otot adalah mengalirkan darah yang terdiri atas nutrisi, oksigen ke seluruh bagian tubuh kita. Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan macam-macam atau jenis-jenis otot pada manusia. Nah, yang pertama yaitu ada otot polos. Otot polos ini adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau nama lainnya saraf otonom. Nah, otot polos ini dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk galendong, di mana kedua ujungnya runcing dan hanya punya satu inti sel saja. Nah, setelah ini Ibu akan memperlihatkan gambar dari otot polos. Ibu, ini dia contoh atau gambar dari otot polos. Nah, coba anak Ibu lihat, ini merupakan gambar dari otot polos. Nah, apa ciri-ciri otot polos ini? Tadi sudah Ibu beritahu sedikit bahwasanya otot polos ini berbentuk galendong. Nah, tadi Ibu juga mengatakan otot polos ini cuma punya satu inti sel. Nah, ini yang berwarna hitam yang namanya inti sel. Ini satu inti sel. Nah, di dalam satu galendong ada satu inti sel. Begitu. Nah, apalagi ciri-cirinya? Selanjutnya, ciri-ciri dari otot polos adalah waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Nah, selanjutnya pergerakan otot polos itu lambat, dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tidak sadar tadi. Otot polos biasanya berada pada bagian usus manusia, pada saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintahkan juga oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, kita lanjut ke dalam jenis otot yang kedua, yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan untuk bergerak. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Nah, otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka tadi, rangka manusia. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Setelah ini, Ibu akan lihatkan gambar dari otot lurik. Nah, ini dia anak-anak Ibu, gambar dari otot lurik. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri dari otot lurik. Nah, dari bentuknya otot lurik itu berbentuk silindris atau kita namakan juga berbentuk tabung, di mana dengan garis gelap dan terang ini ada pada otot lurik. Nah, otot lurik ini melekat pada rangka manusia. Dia bekerja secara sadar dengan perintah otak. Nah, otot lurik itu dia bekerja cepat dan mudah lelah. Bentuknya yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Nah, yang Ibu tunjuk ini adalah inti sel. Jadi berbeda dengan otot polos tadi, cuma punya satu inti sel, sementara otot lurik punya banyak inti sel. Nah, dia juga punya
pigmen yang namanya pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi dari otot lurik. Baiklah anak-anak ibu, kita masuk ke jenis terakhir dari otot manusia, yaitu otot jantung. Nah, apa itu otot jantung? Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Nah, otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung ini bekerja di bawah kesadaran manusia. Nah, perlu anak ibu ketahui, otot jantung ini adalah otot yang merupakan perpaduan antara otot lurik dengan otot polos. Di mana contohnya di jantung itu ada yang memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Nah, dari ciri itu sudah menggambarkan bahwasanya otot jantung ini memang merupakan perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Nah, berikutnya Ibu akan memperlihatkan gambar dari otot jantung. Ini dia anak-anak Ibu, gambar dari otot jantung. Nah, coba kita lihat, kita perhatikan bagaimana sih ciri-ciri dari otot jantung ini. Sama halnya dengan otot yang kedua tadi, yaitu otot lurik, bentuknya juga berbentuk seperti tabung, tetapi dia punya percabangan. Nah, ini dia memiliki cabang-cabang ya, anak-anak Ibu. Nah, otot jantung. Namanya otot jantung ya terletaknya pada jantung. Nah, otot jantung cuma punya satu inti sel yang berada di tengah. Nah, tadi masih ingat ya, kalau inti selnya yang satu itu namanya otot polos kan? Bentuk yang berbentuk galendong itu otot lurik. Nah, makanya tadi otot jantung ini adalah perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Nah, otot jantung itu anak-anak, dia bekerja tanpa kesadaran manusia. Dia bekerja terus-menerus, tidak membutuhkan istirahat. Nah, kapan istirahatnya? Ya, jika manusia tidak bernyawa lagi. Nah, itu baru kerja dari otot jantung berhenti. Baiklah anak-anak Ibu, karena Ibu sudah menjelaskan tadi mengenai apa itu otot, bagaimana fungsi otot, terus jenis-jenis otot. Nah, tugas pertama anak-anak Ibu adalah tulislah di buku latihanmu, yaitu yang pertama tentang pengertian otot, yang kedua fungsi otot, dan yang terakhir jenis-jenis otot beserta ciri-cirinya. Nah, silakan dikerjakan. Ibu harapkan dalam waktu setengah jam selesai tugas pertamanya. Terima kasih. Oke anak-anak Ibu, selesai tugas pertama, kita lanjut pada tugas kedua. Nah, apa tugas keduanya? Yaitu anak-anak Ibu bisa dibuka buku temanya, lalu buka halaman 108. Di sana ada bacaan yang berjudul Otot Manusia. Baca terlebih dahulu bacaan tersebut, lalu setelah itu tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, seperti pembelajaran selanjutnya, sebelum anak ibu mencari ide pokok, tentu terlebih dahulu harus dibaca keseluruhan dari bacaan tersebut, lalu benar-benar anak ibu amati, perhatikan mana yang menjadi ide pokok pikiran dari paragraf tersebut. Silakan kerjakan dan tulis di buku latihan temanya. Terima kasih. Bagaimana anak-anak ibu? Ada kesulitan untuk dua tugasnya? Nah, Ibu harap untuk kedua tugasnya sebelumnya tidak ada kesulitan dalam membuatnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar materi terakhir yaitu tentang
desain cover. Nah, desain cover atau sampul sebuah buku. Masih ingat kan anak-anak ibu apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam cover buku? Benar sekali, ada tentu pastinya judul dari buku itu. Lalu ada pengarangnya. Nah, desain cover juga bisa ada gambar, bisa juga tidak ada gambar. Nah, di sini kita akan belajar desain cover atau sampul buku. Yang pertama ada desain cover hitam putih, yang kedua ada desain cover penuh warna dan gambar. Nah, tugas terakhir ini nanti ibu akan menugaskan membuat sebuah cover. Boleh nanti anak ibu covernya hitam putih. Nah, boleh penuh warna dan juga gambar. Berarti mungkin ketika kita membuat cover itu penuh warna dan gambar, tentu akan menarik untuk dibaca. Nah, setelah ini ibu akan memperlihatkan contoh dari bentuk desain cover yang hitam putih dan desain cover yang penuh warna dan gambar. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan, ini adalah contoh dari cover sebuah buku yang covernya hitam putih, di mana gambarnya tidak terlalu banyak dan warnanya pun cuma hanya terdiri dari warna hitam dan warna putih. Ini contoh desain cover buku yang hitam putih juga, di mana gambarnya tidak terlalu banyak juga dan warnanya juga hitam putih. Oke, ini contoh desain cover atau sampul buku yang penuh warna dan penuh gambar. Coba anak ibu lihat, di sini judul bukunya adalah Aneka Hewan Laut. Nah, ini adalah judul buku. Di sini ada penulisnya, ya. Nah, di sini juga ada tulisan dongeng. Nah, berarti buku ini berceritakan tentang dongeng-dongeng hewan yang hidup di laut. Coba lihat di sini, penuh dengan gambar dan juga warna-warna yang menarik. Oke, nah silakan dilihat juga ini contoh dari desain cover buku yang penuh warna dan penuh gambar. Nah, coba anak ibu perhatikan judul bukunya di sini adalah Piknik Seru. Nah, di sini ada dua pengarangnya, ada ilustratornya dan ini pengarang atau penulisnya. Nah, di sini kita lihat ada gambar yang bagus, ada warna yang menarik. Oke, ini contoh desain cover buku yang penuh warna dan gambar yang terakhir. Nah, bukunya ini berjudul 22 Kumpulan Kisah Ya Bunaya. Nah, di sini coba anak ibu lihat ada gambar, ada warna. Nah, ini termasuk desain cover buku yang penuh warna dan gambar. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah paham kan ya dengan mendesain cover buku? Nah, tugas anak ibu yang terakhir adalah gambarlah sebuah cover atau desain buku atau sampul buku yang berkaitan dengan bacaan yang ada pada buku tema tentang otot manusia. Nah, cover bukunya boleh yang hitam putih atau boleh juga yang penuh warna dan gambar. Ingat sekali lagi anak-anak ibu, cover bukunya mengenai otot manusia. Oke? Nah, ibu harapkan anak-anak ibu tidak ada kendala dalam mengerjakannya. Selamat bekerja. Terima kasih.